Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarli Citra Zahra. Saya dari Ekonomi Islam Universitas Diponegoro ingin membahas satu tema penting untuk memenuhi tugas sejarah pemikiran ekonomi Islam. Topik yang saya ambil pada kesempatan kali ini yaitu membahas tentang eksistensi Kharaj dan pajak bumi dan bangunan atau PBB sebagai kontribusi negara pada masa Umar bin Khattab dan masa sekarang. Terdapat 3 kata kunci yang saya akan bahas, yaitu yang pertama sistem ekonomi, yang kedua Khulafaur Rasyidin, yang ketiga Kharaj menurut Umar bin Khattab, dan yang keempat yaitu pajak bumi dan bangunan. Negara dan sumber pendapatan negara erat kaitannya dengan pembiayaan dalam operasional pemerintahan. Sumber pendapatan negara diregulasi melalui kebijakan fiskal yang terkait dengan pengaturan pendapatan dan pengeluaran suatu negara. Salah satu instrumen kebijakan fiskal yaitu tanah. Tanah merupakan objek yang mempunyai nilai manfaat yang sangat besar. Objek ini harus dikelola sebaik mungkin agar tidak menjadi benda mati yang tidak menghasilkan manfaat. Pengenaan pajak atas pemanfaatan tanah oleh pemerintah kepada masyarakat sudah ada sejak dulu dengan perkembangan sesuai kondisi pada masanya. Pajak atas manfaat tanah sudah ada sejak zaman Umar bin Khattab yang dikenal dengan istilah Kharaj. Kharaj adalah pungutan yang dikenakan atas bumi atau hasil bumi. Potensi pendapatan ini mulai digali pada masa Umar bin Khattab. Pada masa itu juga pertama kalinya dibangun lembaga Kharaj atau Diwan al-Kharaj dalam Islam. Munculnya lembaga Kharaj dalam Islam menurut pandangan Umar yang berpikir jauh ke depan sangat diperlukan untuk mengantisipasi agar terpenuhinya kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Namun, perkembangan pajak pada masa sekarang di Indonesia, pajak yang dapat disamakan sebagai Kharaj yaitu PBB. Di Indonesia, PBB dikategorikan menjadi 2 jenis berdasarkan objek pemungutannya. Pertama, yaitu PBB P2 atau pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan yang merupakan pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki oleh pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan. Lalu yang kedua yaitu PBB P3 atau pajak bumi atau bangunan sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Persamaan antara Kharaj dan PBB yang ada di Indonesia adalah keduanya merupakan kewajiban yang sama-sama harus dibayarkan. Jika menghubungkan antara pajak PBB yang ada di Indonesia dengan Kharaj pada masa Umar bin Khattab, maka sebagai besar yang mempunyai wilayah yang luas baik berupa tanah dan perairan merupakan sebuah potensi yang sangat besar. Potensi untuk memaksimalkan pendapatan dengan membuat kebijakan yang lebih selektif dan detail terhadap penilaian manfaat pada objek pajak akan meningkatkan pendapatan di suatu negara. Kesimpulan pada pembahasan kali ini yaitu pendapatan PBB yang diperoleh harus dialokasikan dengan maksimal untuk tujuan kemaslahatan umat seperti masa Umar bin Khattab melalui peningkatan dan pemerataan fasilitas-fasilitas yang memberi manfaat dan memudahkan kehidupan warga negaranya. Pemerintah dalam hal ini harus bijaksana dalam mengalokasikan sumber pendapatan dari negara untuk kesejahteraan rakyat baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.